awal muasal dibuatnya taman mangrove bisa kita tanami lagi. Tapi kalau untuk tempat yang memang teluk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ada di pantai Kuala Tambak, Damar. Ya. Jadi kita sekarang sedang melaksanakan kegiatan P5, salah satu program dalam kurikulum Merdeka kita. Yang mana saat ini hari ke pertemuan ke-5, ke-6, yang sedang langsung kita kegiatan di lapangan. Khususnya nantinya anak-anak akan diharapkan pertama bisa mengenal akan lingkungan ekosistem mangrove, mungkin apa-apa habitat apa aja yang ada di dalamnya, tumbuhan-tumbuhan apa, vegetasi apa aja, juga ada hewan-hewan yang ada di dalam lingkungan mangrove. Dengan begitu mereka akan dapatkan pengetahuan itu. Dan salah satunya nanti juga anak-anak akan terjun langsung dalam hal ini mungkin bersama dengan Pak Yudi sebagai praktisi lingkungan, di mana mereka akan bersama-sama belajar tentang menanam mangrove. Jadi anak-anak harus dibiasakan, mereka akan mencintai lingkungan mereka, bahwa sangat penting keberadaan mangrove ini di dalam kehidupan kita sebagai green belt atau sebagai sabuk pengaman di suatu pulau atau di suatu daerah pantai. Jadi inilah yang akan kita lakukan semuanya, untuk satu hari ini. Insya Allah akan kita mudah-mudahan berjalan lancar, dan kita doakan bersama. Mungkin itu saja sementara ini, nanti akan kita lanjutkan ke video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Pantai Tambak. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan program P5, yang mana bertemakan tentang Pancasila. Nah, jadi di sini kita lebih ke hidup berkelanjutan. Nah, jadi tema kita untuk mempertahankan Islam. Jadi kita memilih pantai mangrove ini untuk menjadi education bagi anak-anak. Baik, nanti kita ikuti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang dijanjikan hari ini kegiatan kita full di Pantai Kuala Tambak, Damar. Jadi bagi yang pertama kali datang ke Pantai Kuala Tambak, Damar, inilah pantai. Ya. Siapa yang nak lumisa ke sini? Oh, nampaknya nak lumisa. Jadi inilah Pantai Tambak orang-orang. Jadi dari pagi sampai kini, sampai jam berapa baru? Ini. Sampai selesai lah bukan. Bersih. Tolong kegiatan ini diikuti benar-benar, sebab ini menentukan nilai raport kalian. Paham? Selama kegiatan nanti, saya mau mengingatkan saja, mungkin sebagian besar kegiatan kita nanti akan kita banyak sekali diskusi dengan narasumber kita yang pertama nantinya, yaitu Pak Yudi sebagai praktisi lingkungan. Praktisi lingkungan itu orang-orang yang benar-benar terjun dan nyata memperdulikan atau peduli dengan lingkungan. Kadang orang cuman ngomong doang, aku peduli ini, peduli itu, tapi dia tidak bergerak, tidak ada buktinya. Dan beliau buktinya nyata bahwa beliau ini mengelola tempat ini, bukan untuk kepentingan pribadi beliau, tapi untuk keutuhan alam kita, dari tangan orang yang merusak di tempat yang sangat indah. Karena beliau ini artinya
ya, kalian akan dapatkan ilmu tentang bagaimana mengelola dan melindungi mangrove. Dalam hal ini kita sangat krusial memang. Itu maju tanda tangannya. Yang nomor dipanggil maju. Sekarang ngikutin bawah garis gelasnya sampai saya dapat sampai. Yang bagian ngambil coba kasih contoh dulu. Gunting. Gunting itu sampahnya itu ya. Oke, yang ada lagi? Beli. Tunggu. Tunggu dulu. Namanya lokasi ini Taman Mangrove Pati Unus di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Ya, adik-adik, di Taman Mangrove ini awal muasal dibuatnya Taman Mangrove ini adalah bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dari CSR Honda awalnya. Jadi saat saya mancing melaut, ada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur menawarkan, mau nggak Bang Yudi membibitkan mangrove? Seperti itu. Saya bilang tunggu 3 bulan nanti karena ini saya sedang melaut, sedang memancing. Kalau memang bersedia nunggu, nanti akan saya lakukan progres CSR tadi tersebut. Nah, kemudian dalam perjanjian MOU dengan pihak Honda dan Dinas Lingkungan Hidup, kami menyepakati 15.000 bibit dan 3 bedengan. Ini namanya bedengan, bedengan pembibitan. Nah, setelah dilaksanakan progres sampai 40.000 bibit. Tepuk tangan dong. Karena berupaya menyelamatkan hutan bakau. Saya didatangkan ratusan orang dan saya disuruh angkat kaki dari Pulau Belitung. Itu rasanya sangat menyakitkan. Tapi itu juga sebagai motivasi bahwa saya harus kerja lebih ikhlas, saya harus kerja lebih tegas, lebih kuat, dan saya butuh kalian. Saya butuh orang-orang di Belitung ini yang memang menyayangi pulaunya seperti menyayangi ayah dan ibunya sendiri. Kalian siap nggak menyayangi Pulau Belitung? Saya sangat bangga sekali mendengarnya. Tepuk tangan. Ya. Awalnya tempat ini kena hujan, kena panas, itu perlu penggantian dan perlu perawatan. Dan saya bilang, saya tidak merasa memiliki, artinya saya tidak ingin menguasai. Saya memang punya jiwa memiliki lingkungan, tapi saya tidak mau menguasai tempat ini karena ini bukan punya saya. Ini punya sesudah mati. Kalian pasti meyakini suatu saat kita akan mati di dalam tanah. Dan itu nanti akan ada kehidupan lain, kehidupan yang abadi. Namanya surga. Insya Allah kita berjuang, tidak harus kita menjadi ulama besar, enggak harus kita bangun masjid yang besar, enggak harus. Salah satu berjuang dalam jihad adalah menjaga bumi, karena itu adalah khalifah. Jadilah para khalifah di muka bumi. Amar ma'ruf nahi tegakkan kebenaran dan jauhi udara di bedengan. Nanti siapapun yang ada penanaman 3 bulan kemudian dia siap tanam tuh, tumbuh nanti 2 helai daun. 1 bulan pertama 2 helai, 2 bulan kedua dia 4 helai, 3 bulan dia 6 helai daun. Jadi ini saya ambil contoh yang usianya, yang ini 3 bulan ya. 3 bulan dia 4 daun dan dia mau ke 6 daun. Dan ini udah siap tanam. Yang kalau udah 4 helai dia siap tanam. Ini yang 2 helai mau ke 4 helai, ini usianya 2 bulan. Ya. Nah, artinya di saat Pak Bupati atau mungkin Gubernur, saya akan sampaikan bahwa bibit ini Pak, ini yang ngebibitnya anak-anak MTSN dan ya, itu akan menjadi ladang pahala buat kalian. Propagulnya, saya kasih contoh. Sisakan kira-kira 1 jari gini disisakan karena ini untuk media airnya. Tinggal lanjutin aja gini. Udah selesai. Artinya progres untuk propagul ini
kita ke medianya, ke media sampah plastik tadi, ini cuma membutuhkan 2 detik kalau saya. Mungkin kalian 10 detik anggap. Tadi dari mulai saya nyiapin ini, ngisi tanahnya atau pasirnya, nancepinnya, itu cuma butuh 2 detik. 2 detik untuk 1 bibit. Artinya kalau 10 pohon, 10 bibit ada nggak nyampe 1 menit kan? Cepat kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi adik-adik nanti 1 siswa 10 ini minimal. Kalau kalian bisa mampu 20, lebih keren. Dan kemudian udah kayak gini, tinggal disusun aja taruh di sini. Nanti ada yang bagian penyiraman. Itu ya, paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Tanya lah, tanya. Tanya lah. Masa nggak ada yang nanya? Nah, tanya yang Kamu nih. Itu bahasa Inggris. Bahasa saya nih. Itu bahasa Rope. Rope kan tuh. Rope. Akarnya udah begini nih. Ini cuma direndam di air aja tuh udah keluar. Masyarakat Indonesia pada umum ya nyebut bakau inilah pohon bakau. Inilah propagul. Nah, ini pohon batang kan. Ini batang bakau, akar tunjang. Akar apa? Tunjang. akar Nah, jenis Rhizopora sp ini yang terbagi 3 tadi, Rhizopora stylosa, Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata. Boleh dicatat. Rhizopora RH deh ya. Rhizopora pakai PH maksudnya. Rhizopora. Rhizopora apiculata, Rhizopora sp namanya. Terbagi 3. Rhizopora apiculata ini 1 tahun indukan ini dia 2 kali ngeluarin anak-anak ini itu antara 200 sampai 500 biji. Itu di bulan September dengan bulan Maret. Kalau setiap wilayah beda. Kalau kita di sini bulan 500. Apa? Nah, ada yang kadang saya pernah nemukan yang dekat angkanya 40.000, saya nggak pernah. Jadi kalau ditanya orang-orang kementerian, orang dinas, Bang Yudi pernah nanam berapa banyak? Saya nggak pernah merasa melakukan apapun, Pak atau Bu, selama pengurusakannya masih terus berjalan. Itu prinsip yang saya tanamkan di diri saya. Jadi karena saya ingin berbuat tulus, ikhlas, seperti alam ini tulus ikhlas sama kita gitu, mencintai kita. Dia memberikan sinar matahari, dia memberikan hujan, dia memberikan segala manfaat, berjuta manfaat. Saya ingin belajar seperti itu. Nah, artinya gini, anggap 4 pohon deh yang hidup yang Bang Yudi tanam. Saya meninggal besok di usia 60 tahun misalkan. Nah, anak saya, ini kan saya anggap anak nih, yang udah tumbuh ini anak, dia usianya sampai 160 tahun. Dan dia setahun mengeluarkan anaknya lagi. Dan dia hanyut ke sungai yang tadi saya bilang, dia tumbuh di Bali, dia tumbuh di Kalimantan, dia tumbuh di Papua. Dan dia punya anak lagi, dan dia punya anak lagi. Gak akan pernah berhenti amal ibadah yang akan kita dapetin nanti di dalam tanah lagi. Setidaknya siksa kubur kita akan berkurang karena tugas mereka ini tiap detiknya berzikir kepada Tuhan. Kalian harus yakin itu. Tiap pohon yang ada di bumi yang hidup itu berzikir kepada Allah, memanjatkan doa, membesarkan nama Allah. Kita mungkin sehari cuma 5 kali berdoa tuh. Pas habis sholat, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Kalau pepohonan tiap detik. Itulah tugas dari pepohonan. Nah, masa sih kita tega mau bunuh pohonan, mau hancurin, mau habisin. Saya awalnya nggak ngerti, nyabut rumput aja nggak basing, cabut. Begitu kenal dengan salah satu guru saya nyabut rumput, istighfar. Ada nyawa dia juga. Bahkan guru saya lewat bandara dia nggak mau nginjak rumput, cari yang ada beton. Saking dia memuliakan pepohonan. Nah, tapi kita nggak harus juga seperti itu. Kalau bisa ya harus seperti itu. Kalaupun saat ini belum selevel itu nggak masalah. Setidaknya kita jangan merusak alam, jangan menebangi pohon tanpa izin. Kalau dimanfaatkan boleh. Bikin rumah pakai kayu kok. Ini juga ada beberapa pakai kayu. Nah, saya juga ngambil papan kayu ini. Saya nanya biasanya, ini dari mana kayunya, Pak? Atau yang mau nyumbang? Oh, ini waktu pembukaan lahan, Bang Yudi buka lahan sawit, jadi kayunya kita ambil. Oh yaudah nggak apa-apa. Karena memanfaatkan kayu yang memang sudah dialihfungsikan lahan. Kayak gitu teman-teman, adik-adik ya. Panjang banget ya jawabannya. Tadi intinya itu ya, Rhizopora.
Di situ pohonnya, ini pohonnya. Oke, ada pertanyaan lain? Tenaga uap dari batu bara. Jadi dari akar mangrove juga itu bisa tahan lama. Beberapa daerah mereka ancamannya adalah illegal logging atau pembantaian hutan mangrove karena pengambilan kayu mangrove yang berlebihan. Dijual. Oke, saya catat ya. Tadi kan saya minta 10 ya. Itu udah ada beberapa bocoran sebagai salah satu sumber makanan bisa bagi manusia dan bagi hewan. Karena kerak-kerak bakau nih makanya ya daun-daunnya lah lutong. Mangrove. Itu juga berapa propagul saya itu diacak-acak sama kerak, diambil lagi dimakan. Karena memang makanan dia. Salah satu sebagai sumber makanan. Kalau untuk manusia bisa untuk dodol, bisa untuk sirup, bisa untuk kopi mangrove. Ya, kalian bisa searching nanti di Google manfaat tumbuhan mangrove untuk makanan, sumber makanan apa aja yang bisa di ya, dari mangrove tadi. Juara ketiga. Aku. Jatuh kepada kelompok. Kelompok siapa? Siapa kita? APN-nya Sang Pelajar Pancasila. Nanti kelompok kita jaga untuk Indonesia.